Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini kita akan menamatkan puasa kita hari yang ke-3 kalau tak salah. Mudah-mudahan puasa kita akan berterusan selama bulan Ramadan ini hingga ke akhirnya dan dalam keadaan sihat walafiat. Pelajaran kita pada petang ini adalah tentang Al-Asma'ul Husna, yaitu nama Allah Ad-Dayyan. Ad-Dayyan, yang artinya Maha Pemberi. Yang Maha Pemberi. Maksudnya pemberi balasan. Ustaz yakin bahawa nama Allah Ad-Dayyan ini tidak begitu familiar, tidak begitu masyhur di kalangan orang-orang Islam Nusantara. Sebagaimana masyhurnya nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, As-Sami' Al-Basir. Tapi Ad-Dayyan ini jarang-jarang didengar. Tapi ingatlah, nama Allah Ad-Dayyan ini adalah salah satu dari nama-nama Allah yang artinya Maha Pemberi. Di dalam hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Ustaz ringkaskan saja sabda Nabi, nanti pada hari akhirat ketika manusia dihimpunkan di padang mahsyar, lalu Allah Subhanahu wa taala melaungkan dengan suara yang dapat didengar sama ada oleh orang yang jauh atau orang yang dekat. Apa bunyi laungan itu? Allah Subhanahu wa taala menyebut, Anal Malik, Anad Dayyan, wala yanbaghi li ahadin min ahli an-nar an yadkhula an-nar walahu 'inda ahadin min ahli al-jannah haqq hatta aqussahu minhu wala yanbaghi li ahadin min ahli al-jannah an yadkhula al-jannah wa li ahadin min ahli an-nar 'indahu haqq hatta aqussahu minhu hatta al-lutama. Sahihu al-adab al-mufrad. Makna laungan tersebut, apa kata Allah? Anal Malik, aku adalah raja. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Allah adalah raja pada hari pembalasan. Itu menguatkan lagi bahwa nama Allah Al-Malik ini adalah sangat menentukan. Dialah yang empunya segala-galanya.
Itu sebabnya kata ulama tafsir, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala gunakan Malik di depan ad-din. Maliki yaumiddin. Allah itu raja hari pembalasan. Allah tidak sebut nama-namanya yang lain dari Al-Asma'ul Husna yang 99 itu. Tapi Allah letakkan Malik karena pada hari itu hanya dimiliki oleh Allah. Tak ada satu pun yang berkuasa pada hari itu. Bukan saja berkuasa, pada hari itu seorang pun tak boleh bercakap. Apakah itu malaikat, apakah itu manusia, kecuali setelah mendapat izin Allah. Itu di antara rahasia Anal Malik. Allah sebut itu. Setelah manusia, kita semua berhimpun di padang mahsyar. Selanjutnya Allah menyebut tentang dirinya, Anad Dayyan, aku adalah Dayyan. Dayyan maknanya yang maha pemberi. Nanti kita akan jelaskan apa makna maha pemberi. Banyak maknanya. Lalu apa kata Allah? Seseorang tidak sepatutnya menjadi penghuni neraka. Ustaz terjemahkan. Tidak seorang pun penghuni neraka wajar masuk neraka, sedangkan dia ada hak terhadap salah seorang penghuni syurga. Orang tersebut sepatutnya masuk neraka. Dia tidak layak masuk neraka kalau dia ada hak terhadap orang yang akan masuk syurga. Sehingga kata Allah, aku memberi balasan terhadapnya. Allah akan qisas. Selanjutnya Allah lagi-lagi berfirman, tidak wajar seseorang penghuni syurga masuk syurga, sedangkan salah seorang penghuni neraka ada hak terhadapnya. Sehingga aku memberi balasan kepadanya. Walaupun hanya satu tamparan. Walaupun hanya satu tamparan. Coba lihat betapa adilnya Allah. Kita dah tahu orang kafir akan masuk neraka. Kita tahu. Tetapi andai kata orang yang masuk neraka itu, dia punya hak yang tidak ditunaikan oleh orang yang akan masuk syurga. Orang yang layak masuk syurga ni tak boleh masuk syurga lagi. Begitu sebaliknya. Seseorang yang akan masuk neraka tak sepatutnya dimasukkan ke dalam neraka sehingga Allah balas dulu. Andai kata dia yang akan masuk neraka itu ada hak terhadap penghuni syurga. Maksudnya secara ringkas, Allah Maha Adil. Sampai terakhir dikatakan walaupun satu tamparan. Kita orang Islam menampar orang kafir, walaupun orang kafir itu akan masuk neraka, dia tidak akan dimasukkan neraka dulu. Sehingga Allah adili orang Islam yang menamparnya. Sampai begitu maknanya keadilan Allah. Okey. Nanti melalui
makna ad-dayyan kita akan tahu lebih jelas lagi makna hadis di atas. Ad-dayyan dia adalah format atau bentuk untuk menyatakan bersangat-sangatan sifat pemberi Allah. Dia Maha Pemberi. Dari sudut makna, ad-dayyan mengandung beberapa makna yang sangat agung. Ini kita mula memahami makna ad-dayyan. Walaupun diterjemahkan Maha Pemberi, pertama sekali dia membawa makna ad-dayyan dengan al-mujazi, yaitu pemberi balasan. Juga membawa al-muhasib, yang menghisap. Yang kedua, ad-dayyan juga mengandung makna al-malikul muta', yaitu raja yang dipatuhi. Al-hakim, yang maha menentukan hukum. Al-qadi, yang paling menentukan segala sesuatu. Ad-dayyan juga dari sudut bahasa membawa makna al-qahhar, yaitu maha mengalahkan. Tak ada siapa yang boleh mengalahkan dia. Al-jaza'u wal hisab, dialah yang pemberi pembalasan dan hisab. Okey, itu dari sudut bahasa. Apa pula makna ad-dayyan menurut istilah agama, Pak Ustaz? Menurut istilah syarak. Di sini dapat kita simpulkan 3 maknanya. Semuanya menunjukkan makna hebat-hebat belaka. Jangan hanya ingat ya Moshe Dayan, kalau tak salah seorang Perdana Menteri Israel, Dayan juga namanya. Tapi kita ingin bahas nama Allah Ad-Dayyan. Yang pertama sekali, Ad-Dayyan maknanya zat yang bersemayam di atas arash. Oleh sebab itu bila kepada kita ditanya Allah di mana, jawabnya di atas arash. Dia bersemayam. Allah sebut 7 kali dalam Al-Quran. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas arash. Cuma setengah orang selalu mengatakan bila awak cakap begitu, itu bermakna awak telah mengatakan Allah bertempat. Sebenarnya tak timbul mengatakan Allah bertempat. Kita katakan Allah bersemayam di arasy-Nya. Allah yang sebut sendiri. Betul tak segala yang disebut oleh Allah adalah benar belaka? Ia membawa makna Allah Maha Tinggi. Seluruh makhluk terletak di bawah kekuasaannya. Ingat selalu peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi naik di tempat yang tinggi setelah melepasi 7 lapis langit sampai di Siratul Muntaha. Nabi disuruh naik lagi. Akhirnya menemui Allah Azza wa Jalla di arash. Jangan tanya macam mana arash. Percaya saja. Tertumpu hanya kepadanya seluruh wajah. Sebagaimana orang-orang dalam syurga diberi oleh Allah peluang untuk melihat wajahnya, dia yang paling tinggi. Dia menampakkan wajahnya yang cantiknya luar biasa, tak dapat digambarkan. Semua makhluk
merendah diri di bawah keagungannya. Yes. Allah Dayyan dengan makna itu. Yang kedua, dia menghisap seluruh hambanya. Seluruh hambanya dia hisap. Dia hitung amalan mereka. Dialah yang memisahkan mereka dengan kebenaran pada hari berhisap. Dengan neraca kebenaran dan neraca kurnia yang nyata. Sungguh banyak ayat-ayat yang menyebut tentang perkara ini. Kita boleh baca, sebab sebagaimana Ustaz sebut, kita hanya bercakap dalam 1 jam atau 1 jam lebih. Itu pun 2 topik. Topik pertama tentang Ad-Dayyan. Topik yang kedua menjawab 7 soalan. InsyaAllah. Setelah kita faham makna Ad-Dayyan. Yang ketiga, Ad-Dayyan juga membawa makna Al-Qahar, yakni maha mengalahkan. Dia, yakni Ad-Dayyan, adalah zat yang tak boleh dikalahkan oleh siapapun. Tapi dialah yang mengalahkan. Dia mengalahkan semua makhluknya. Semua makhluknya tanpa kecuali tunduk dan patuh kepadanya. Semua hambanya berada di bawah kekuasaannya, pentadbirannya. Makhluknya yang berada di atas, di alam bawah, apakah yang kecil atau yang besar, semuanya tunduk kepada Allah. Itu makna Ad-Dayyan. Segala penentuan hukum, semuanya urusan tersebut berada di tangan Allah Ad-Dayyan. Sebagaimana kita sama-sama maklum sebelum ini, hukum Allah ada terbagi 3. Ada namanya hukum syar'i, hukum syara', hukum agama, halal haram, makruh harus, mubah. Yang menentukan hukum itu adalah Allah. Itu namanya hukum syar'i, hukum syara'. Ada lagi yang namanya hukum qadari, yaitu takdir. Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Hukum maknanya ketetapan. Hukum qadari maknanya hukum takdir. Ya Allah telah tetapkan sebelum Allah mencipta langit dan bumi. Sudah tertera dalam Lauh Mahfuz. Dan satu lagi hukum yang disebut dengan hukum jazai, yaitu hukum pembalasan di akhirat. Siapa yang layak mendapat pahala, ganjaran, siapa yang layak mendapat siksa, semua dia yang menentukan. Itu sebabnya dalam hidup kita disuruh supaya memperbanyak bekal akhirat. Sebab Allah Subhanahu wa taala akan hitung semua. Kita puasa ke tak puasa, kita baca Quran ke tak baca Quran, kita attend kelas ke atau tak attend kelas, kita langgar larangan Allah ke atau tidak, semuanya nanti akan dikira oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam masalah amalan pula, kita kena ingat, bukan hanya memperbanyak bekal akhirat, tapi yang lebih tepat sebagaimana sabda Nabi, memperbaiki bekal akhirat. Itu sebabnya Allah berfirman dalam banyak ayat, antara lain ayat 2 dari surat Al-Mulk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah mencipta hidup dan mati, mati dan hidup
semata-mata untuk menguji manusia mana di antara mereka yang paling baik amalnya, bukan paling banyak amalnya. Itu sebabnya kita perlu belajar akidah, kita perlu belajar fiqh, macam mana beramal. Sebab syarat amal diterima, pertama ikhlas lillah, yang kedua ikut cara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita berpeluang untuk memperbaiki. Setelah setahun, 6 bulan, 2 tahun, 3 tahun belajar agama berdasarkan Quran dan Sunnah. Betul tak? Sangat banyak amalan-amalan dulu yang kita lakukan hanya ikut-ikutan, taklid buta, amalan nenek moyang sudah kita tidak amalkan. Betul tak? Tak mengapa. Itu sebabnya tidak ada istilah terlambat dalam belajar agama. Better late than never. Sekali lagi, dalam buat pembekalan akhirat, bukan banyaknya, tapi baiknya, walau sedikit. Tapi yang baik itu yang diterima oleh Allah. Daripada banyak tapi dicampur baur dengan bid'ah sana, khurafat sana, syirik sana, na'udzubillah min dzalik. Nah, kita sekarang berpindah kepada kehebatan ad-dayyan. Apa hebatnya ad-dayyan? Allah ad-dayyan, dia akan datang pada hari kiamat dengan dirinya yang maha tinggi sebagaimana yang layak dan sesuai dengan keagungannya. Sebagaimana dia tadi berkata, aku adalah raja, aku adalah dayyan. Yang kedua, kehebatan ad-dayyan. Pada hari kiamat Allah bukan hanya memberi balasan kepada orang-orang yang beriman, tetapi juga kepada orang-orang yang kafir. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, Allah Azza wa Jalla akan mengadili dengan seadil-adilnya terhadap orang-orang kafir yang pernah dizalimi oleh orang-orang yang beriman. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa yang saya hormati, jangan kata hutang kita kepada orang kafir itu tidak berdosa. Hutang, karena dia orang kafir tak payah bayarlah. No. Jangankan hutang beribu-ribu ringgit. Satu tamparan saja terhadap pipi orang kafir, itu satu kezaliman dari kita padahal dia tidak bersalah, itu pun akan dihisap oleh Allah. Kita yang sepatutnya layak masuk syurga, ditangguh dulu kemasukan syurga karena ada hak orang kafir yang pernah kita tampar pipinya. Jangan tanya Ustaz macam mana Allah mengadilinya. Allah Maha Adil. Itu makna ad-dayyan. Malah lebih daripada itu, jangankan berbuat zalim terhadap orang kafir, zalim terhadap binatang pun boleh menyebabkan seseorang itu terhalang dari masuk syurga. Semua kita tahu, Rasulullah pernah bersabda, seorang wanita masuk neraka gara-gara seekor kucing. Dikurungnya kucing, tidak diberi makan, tidak diberi minum, akhirnya mati kelaparan. Mengapa dia tidak biarkan saja kucing itu mencari makan sendiri? Lihat, jangankan manusia, walaupun dia kafir, binatang pun, bila kita menganiayanya, jadi penghalang kita masuk syurga. Kehebatan yang ketiga, selain Allah Azza wa Jalla akan membalas kezaliman daripada kalangan insan, ini dia. Allah juga akan balas bila ada kezaliman terhadap binatang. Kita baru sebut tadi contohnya. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Itu sebabnya Syekh Nasaruddin Albani mengatakan,
Kalau begitu binatang pun ada hak ya Pak Ustaz. Ya. Cuma kata beliau, antara manusia dengan manusia itu dipanggil dengan qisas taklifi. Qisas taklifi. Adapun terhadap binatang, dia dipanggil dengan qisas muqabalah. Qisas muqabalah. Qisas taklifi, bila menganiaya orang hukumnya haram. Orang tersebut layak untuk mengambil pahala dari kita. Itu hukum taklifi. Sebab manusia bila berakal dan cukup umur kan dikatakan mukallaf. Itu balasan antara insan dengan insan dipanggil dengan qisas taklifi. Tapi binatang dengan sesama binatang, mentang-mentang dia ada taring, mentang-mentang dia ada tanduk yang tajam, taring yang tajam, lalu dibelasahnya binatang lain sesuka hati, itu juga akan dibalas. Cuma kisah seperti itu, kisah maknanya balasan, namanya kisah muqabalah, yaitu pembalasan. Macam mana caranya? Jangan tanya. Itu urusan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana disebut di dalam hadis, sungguh banyak binatang yang ada taringnya atau tanduknya membelasah binatang yang tidak ada tanduk, itu pun akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian kesemua binatang setelah dibalas oleh Allah, mereka akhirnya dijadikan tanah oleh Allah. Nah, ketika itulah kata Allah, orang-orang kafir ketika melihat pembalasan Allah antara binatang dengan binatang yang kemudian Allah jadikan tanah, lalu mereka pun memohon pada Allah, ya laitani kuntu turaba. Oh Tuhan, alangkah baiknya kalau aku dulu jadi binatang saja ketika di dunia. Sebab Allah SWT setelah balas binatang dengan binatang, harimau dengan kucing umpamanya, gajah dengan binatang ini umpamanya, akhirnya semua jadi tanah. Orang kafir, manusia kafir, begitu melihat gajah, beruang, rusa, harimau dijadikan tanah, orang-orang kafir berkata, oh Tuhan, alangkah bahagianya aku kalau engkau jadikan tanah saja. Apa sebab? Karena mereka takut masuk neraka. Kita boleh lihat pada penghujung dari surat An-Naba atau Amma Yatasa'alun. Okey. Kesan iman kita terhadap nama Allah Al-Dayyan tadi, Maha Pembalas. Apa dia kesan utamanya, Pak Ustaz? Kesan yang paling utama sekali adalah akan muncul rasa takut. Ya Allah, sekecil itu pun nanti akan dibalas. Tak usah jauh-jauhlah apa kata Allah pada penghujung. Dari surat apa namanya? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau tidak salah Al-Humazah. Surat Al-Humazah. Siapa yang pernah melakukan amal-amal baik walau sebesar atom, Allah akan perlihatkan dan balas kebaikannya itu. Siapa yang buat kejahatan walau sebesar zarah, sebesar atom, lebih kecil dari debu, juga akan diperlihatkan oleh Allah. Dan selanjutnya disiksa. Oleh sebab itu kita disuruh oleh Allah agar segera tobat. Sebab semua kita pernah buat dosa.
Kalau tak besar, kecil. Kalau tidak banyak, sedikit. Sehingga ayat itu dipanggil dengan ayatul jami'ah, ayat yang komprehensif, ayat yang holistik, ayat yang syumul, ayat yang menyeluruh. Itu makna ayat itu. Siapa buat amal baik walau kecil macam mana, akan diperlihatkan kepadanya kelak oleh Allah dan selanjutnya diberi balasan pahala. Siapa buat amal jahat kecil macam mana pun, akan diperlihatkan oleh Allah kejahatannya itu dan selanjutnya dia akan disiksa. Kecuali orang yang mau bertobat, minta ampun pada Allah. Itu sebabnya kita digalakkan sangat supaya dalam bulan Ramadan ini khasnya, supaya berdoa. Allahumma ja'alni utaqa'aka minan nar. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Sebab pada bulan Ramadan, setiap saat Allah bebaskan manusia dalam api neraka. Hadirin dan hadirat, Allah dah tahulah. Allah dah tahu sejak azali lagi siapa orang yang layak masuk syurga, siapa yang orang-orang yang akan masuk neraka. Oleh sebab itu, jika dalam bulan Ramadan ini kita banyak berdoa dengan doa tadi, Allahumma ja'alni min utaqa'ika minan nar. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam orang-orang yang Engkau bebaskan dari api neraka. Sangat-sangat bagus doa itu. InsyaAllah nanti Ustaz akan tulis dan Ustaz masukkan di dalam grup supaya kita jadikan amalan doa tersebut. Okey. Sekali lagi Pak Ustaz. Apa dia kesan positif? Apabila kita dah memahami makna ad-dayyan, Maha Pembalas, Maha Penghisap, Maha Mengalahkan. Dialah Raja segala-galanya. Dialah penentu hukum. Bila kita dah faham itu makna ad-dayyan, apa dia punya kesan positifnya? Apa impaknya? Apa implikasinya? Tentu saja kita akan menjadi orang yang sangat takut kepada Allah. Ekoran daripada rasa takut membuat kita akan lakukan apa yang Allah suruh. Dan ekoran daripada rasa takut akan azab Allah, kita jadi takut untuk melanggar larangan-larangan Allah. Termasuk juga akan takut kalau amal kita tidak diterima oleh Allah karena tidak memenuhi syarat-syaratnya. Ingat, syarat amal diterima ada 3. 1, kita sudah miliki, meluk Islam, jadi Muslim, jadi Muslimat. Tapi tidak semua amal Muslim, Muslimat diterima oleh Allah. Ada syarat yang kedua. Kita mesti mentauhidkan Allah dengan makna ikhlas semata-mata karena Allah. Apa saja amalan kita, berdakwah ke, share YouTube kepada rakan-rakan ke, jangan hendak menunjuk-nunjuk pandai, tapi ikhlas, hendak menolong saudara mara kita yang tidak tahu. Salat ke, puasa ke, zakat ke, sahur ke, tarawih ke, witir ke, segala-galanya kita mesti lakukan ikhlas lillah. Lawan ikhlas
adalah syirik. Sebab makna ikhlas adalah tauhid. Sebagaimana lawan tauhid adalah syirik, lawan ikhlas juga adalah syirik. Jangan percaya ramalan bomo. Nah, andai kata muslim, muslimat, ikhlas lillahi ta'ala, belajar akidah, masih belum tentu lagi amal anda diterima. Syarat yang ketiga, semua amalan yang kita lakukan mesti ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khasnya dalam bab ibadat. Baca Quran ke, salat ke, puasa ke, sahur ke, apa saja ibadat mesti ikhlas lillahi ta'ala. Sebabnya supaya mudah mengingat mengapa rukun Islam yang 5 diawali dengan 2 kalimat syahadat. Tersirat padanya 3 syarat tadi. Dengan mengucap 2 kalimat syahadat, kita dah jadi Muslim. Alhamdulillah, kita telah mengucap 2 kalimat syahadat. Lalu asyhadu an la ilaha illallah membawa makna tauhid, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah pula membawa makna kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Jadi 3 syarat tersirat. Dengan mengucap 2 kalimat syahadat, kita dah jadi Muslim. Syarat pertama, asyhadu an la ilaha illallah membawa makna salat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita mesti lillah. Itu makna la ilaha illallah. Tidak boleh untuk lain. Sedangkan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah pula membawa syarat salatmu, hei muslim, muslimat, puasamu, zakatmu, hajimu, umrahmu, selain ikhlas lillah, kamu juga mesti lakukan ibadat itu semua ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh buat bid'ah dalam beramal ibadat. Okey. Itu lebih kurang keringkasan ekoran memahami makna ad-dayyan. Kita akan jadi orang yang takut kepada Allah. Senantiasa memperbanyak bekal untuk hari akhirat. Dia sungguh yakin bahawa di alam akhirat segala amalannya akan diperiksa oleh Allah ad-dayyan. Lihat, Allah ad-dayyan yang maha penghisap. Ustaz kira untuk itu sesi pertama kita selesaikan demikian. Sila dengar jawaban Ustaz terhadap pertanyaan-pertanyaan berikut. Ustaz akan jawab dengan jawaban yang singkat, tapi insya-Allah boleh difahami. Ustaz sudah senaraikan ada 7 pertanyaan pada petang ini. 6 hari bulan April 2022. Ini pertanyaan ini Ustaz perlu ulang sekali lagi. Sebab banyak sekali, sampai 5-6 pertanyaan yang sama datang hari ini. Mungkin mereka tak dengar agaknya jawaban Ustaz semalam. Ini menunjukkan bahawa banyak yang ingin mendapat tahu apa jawabannya Pak Ustaz. Yaitu tentang seorang ustazah yang menyuruh agar kita mengawali bacaan Al-Quran dengan ayat 9 daripada surat Al-Hijr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran
dan sesungguhnya kami pula lah yang akan memeliharanya. Ayat inilah yang kita Ahlus Sunnah wal Jamaah jadikan dalil bahawa Quran tidak boleh dipalsukan sebab dia dijaga oleh Allah daripada pemalsuan. Keistimewaan ini tidak ada pada kitab-kitab yang lain, Taurat, Injil. Itu sebabnya Taurat, Injil hari ini sudah dipalsukan. Quran tidak. Cuma ada yang bertanya, Pak Ustaz, kalau ia doa, tak ada pun kata-kata Rabbana diawali, tidak ada pula kata-kata Allahumma di depannya. Betul? Memang tak ada. Dan ayat itu bukan doa pun. Itu kenyataan daripada Allah. Statement dari Allah. Quran dia yang menurunkan. Quran dia pula yang akan memeliharanya. Tak boleh dipalsukan hingga kiamat. Ustaz sudah jawab sebenarnya semalam. Panduan dari ustazah tersebut bercanggah dengan firman Allah ayat yang ke-98 dari surat An-Nahl. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu akan membaca Al-Quran, awalilah dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah. Itu betul doa. Isti'azah termasuk doa, permohonan. Aku mohon perlindunganmu, ya Allah, daripada gangguan syaitan. Hendaklah dimulai sebelum membaca Al-Quran. Bukan surat Al-Hijr ayat 9. Kemudian ustazah tersebut mendakwa. Bila baca ayat tersebut, ayat 9 surat Al-Hijr, jika yang membaca itu ternyata tersalah, malaikat akan membetulkan bacaannya. Sehingga bacaannya itu naik menemui Allah dalam keadaan betul. Karena malaikat yang membetulkannya. Hadirin dan hadirat. Bercakap tentang malaikat membetulkan bacaan orang-orang yang salah membaca. Perlu dalil. Itu perkara gaib. Perkara gaib itu termasuk persoalan akidah. Akidah mesti ada dalil kalau tidak ada dari Quran atau dari hadis Nabi yang sahih. Satu hadis pun tak disebut tentang malaikat. Sebagaimana jawaban Ustaz terdahulu. Tentang kesalahan-kesalahan itu diampuni oleh Allah, bukan oleh malaikat. Tapi berkat bacaan kita. Tasbih kafarat. Mengakhiri atau menutup bacaan Quran sama dengan menutup satu-satu pertemuan, yaitu tasbih kafarat. Subhanakallah. Apa dia bunyi tasbih kafarat? Subhanakallahumma la asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwa. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Tasbih kafarat, kegunaannya Subhanakallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Peranannya, jika terdapat kesalahan-kesalahan dalam perbincangan kita, dalam musyawarat kita, Allah Subhanahu wa taala akan maafkan kesalahan tersebut. Tersalah cakap ke dalam berdakwah, Allah akan hapus. Yang itu tu ada hadisnya. Adapun malaikat akan membetulkan bacaan
orang yang membaca Al-Quran dengan syarat dia awali dengan membaca ayat 9 dari surat Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, tidak ada dalilnya. Yang ada dalilnya senang saja. Ayat 98 An-Nahl, bila awak akan membaca Quran, awali dengan a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Dalil ini datang daripada Allah. Mengakhiri bacaan Al-Quran, mengakhiri pertemuan, mengakhiri musyawarat, termasuk mengakhiri bacaan Quran, bukan sadaqallahul azim. Tak pernah datang dari Nabi. Mengakhiri apa saja pertemuan, termasuk mengakhiri bacaan Al-Quran, hendaklah dengan tasbih kafarat. Apa makna tasbih kafarat? Yaitu tasbih yang dapat menutupkan semua kesalahan-kesalahan yang berlaku ketika kita tadi membaca Al-Quran. Ini barunya ilmu, sebab mengawali Quran ada dalil Al-Quran, mengakhiri bacaan Quran juga ada dalil yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini belum lagi kita lihat dari sudut lain. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'al Qur'an wa huwa mahirun lahu, fa huwa ma'al kiramil bararah." Ini sebagai tambahan. Siapa membaca Al-Quran dengan fasih, mahir, dia bersama malaikat kiramil bararah, yaitu malaikat yang turun dari langit. Menyatakan begitu istimewa orang yang baca Quran dengan fasih dan mahir, lancar. Lalu apa kata Nabi? "Wa man qara'al Qur'an wa huwa yatata'ta' bihi fa huwa 'alaihi syaq falahu ajran." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa lanjutan hadis? Siapa yang membaca Al-Quran terbeta-beta, tersangka-sangka, tidak mahir, tidak fasih, dia ingin baca juga walaupun susah, dia dapat double. Dia dapat ganjaran falahu dhi'fain. Dia dapat ganjaran double. Begitu maknanya Allah Subhanahu wa taala beri ganjaran kepada orang yang ingin membaca Al-Quran walaupun dia tidak begitu fasih, dia ingin belajar juga walaupun salah, tapi dengan syarat tentunya apabila ada yang tegur jangan marah. Jadi selain daripada tasbih kafarat dapat menghapuskan kesalahan ketika membaca Al-Quran, ini lagi satu-satu hadis apabila seseorang membaca Quran, dia terbeta-beta, tersangka-sangka, tersalah-salah, dia nak baca juga. Lalu dibetulkan orang, dia betulkan lagi, dibetulkan orang, dibetulkannya lagi. Dia dapat ganjaran 2 kali ganda. Allahu Akbar. Nasihat Ustaz abaikan nasihat Ustazah tadi. Sebab tidak ada dalil. Ingat, Islam agama dalil. Bukan agama ikut-ikutan atau membuta tuli. Taklid buta. No. Asal orang cakap ikut, asal orang cakap ikut. Ustaz sebut perkara ini karena soalan yang sama sampai tidak kurang dari 7 jemaah yang tanya. Karena mereka ingin tahu. Ringkasnya, nasihat ustazah tadi tak betul. Wallahu a'lam. Yang kedua, mana yang lebih afdal? Pak Ustaz, salat tarawih ke atau ba'da isya?
Ada satu video yang dikirimkan kepada ustaz bahwa ustaz tersebut mengatakan adalah salah orang yang mengatakan salat tarawih itu lebih utama daripada ba'diyah isya. Kita dah bercakap dah. Salat sunat rawatib sangat digalakkan oleh Nabi. Sehingga kata Nabi, siapa yang buat salat 10 rakaat dalam sehari, iaitu salat-salat sunat, Allah bina untuknya mahligai dalam syurga. Ada riwayat katakan 12. Adapun setelah salat isya ada dua caranya. Ba'diyah isya, setelah isya buat 2 boleh, buat 4 juga boleh. Pernah dilakukan oleh Nabi kedua-duanya. Yang 4 sebagaimana komen Abdullah ibnu Abbas yang pernah melihat Nabi buat salat sunat sesudah isya 4 rakaat di rumah makciknya Maimunah. Oleh sebab itu, habis selesai salat isya, ada masa senggang. Selain berwirid, juga jemaah atau para makmum diberi peluang untuk buat ba'diyah isya. Boleh buat 2, boleh buat 4. Kalau rasanya tidak cukup masa, buat 2 saja. Jadi Ustaz setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ustaz berkenaan. Banyak orang utamakan tarawih. Tapi habis isya, dia tidak buat 2 rakaat setelah isya. Yang itu sebenarnya lebih dituntut. Sunat muakkad. Kita tak nafikan keistimewaan tarawih dan witir. Tapi andai kata habis isya, kita lebih memilih untuk berbual sampai ada isyarat tarawih, baru tarawih. Ba'diyah isya tak dibuat. Salah. Ustaz tak kata dosa. Ustaz tidak kata dosa. Ba'diyah isya, tarawih, semuanya sunat. Sedangkan cadangan kita, kalau boleh Ramadan ini menjadi Ramadan yang lebih baik dari Ramadan-Ramadan sebelumnya. Jangan tinggal salat sunat 2 rakaat. Walaupun ibu-ibu salat tarawih di rumah, setelah isya buat dulu 2 rakaat atau 4 rakaat baru tarawih. Setelah itu baru witir. Okey. Pertanyaan yang ketiga. Pak Ustaz, kami suami isteri biasanya bayar zakat fitrah untuk diri kami. Tapi setelah dalam PKP ini, tambah pula suami tidak sehat, dah lama pencen pula. Lalu anak-anak ingin membayar zakat bagi pihak ibu dan ayahnya. Apa hukumnya, Pak Ustaz? Malah anak kami 5 orang, kelima-limanya ingin bayar. Apa hukumnya jika anak membayar bagi pihak? Hadirin dan hadirat, zakat fitrah maknanya kewajiban setiap diri. Tapi boleh dibayar oleh orang lain, tapi orang tersebut mesti minta izin kepada yang punya diri. Dengan kata lain, perlu dimaklumkan. Dan zakat fitrah yang dibayar oleh orang lain, setelah dia memaklumkan dan kita setuju, sah di sisi agama. Sah.
Macam mana Pak Ustaz jika kelima-lima anak itu semuanya berebut-rebut hendak mendapat ganjaran pahala untuk ayah mereka yang sedang sakit? Allahu Akbar. Hadirin dan hadirat, tahun ini kita lihat cara pembayaran zakat ada berbeza-beza. Ada golongan A RM7, ada golongan B double RM14, ada golongan C triple RM21, sesuai dengan beras yang dimakannya, yang harga sekian, yang harga sekian, yang harga sekian. Makin mahal, sebaiknya bayarlah sama ada pertengahan atau yang tertinggi. Sama ada RM14 setiap orang, yang pada asalnya RM7, kita bayar 14 atau 21. Kelebihan, andai kata kelebihan dari batas yang dituntut, tidak jadi masalah. Sebab itu dianggap sebagai sedekah kita untuk fakir miskin. Untuk orang-orang yang diagihkan zakat fitrah. Oleh sebab itu kembali kepada pertanyaan, macam mana Pak Ustaz jika kelima-lima anak tersebut membayarnya untuk si ayah yang sedang sakit? Jawabannya, yang tak boleh bila bayaran zakat fitrah itu kurang dari batas minima. Bila melebihi dari batas minima RM7 atau RM14, kita tergolong golongan B yang agak mewah. Kita bayar lebih RM15, RM16, RM20. Yang bayar pula bukan satu untuk ayahnya yang seorang. Semuanya itu diterima oleh Allah. Makin banyak ganjaran yang akan diperolehi oleh ayah. Sebab bayaran itu tidak kurang dari batas minima. Tapi sudahlah maksimum dibayar oleh 5 orang anak pula. Dia ada nilai-nilai sedekah dari sisi Allah. Mudah-mudahan anak-anak tersebut menjadi anak-anak yang saleh dan salihah belaka. Khidmat, menyenangkan orang tua sejak di dunia lagi. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pertanyaan yang keempat. Boleh tak Ustaz kita baca ayat-ayat atau surah lazim dalam salat sambil melihat handphone? Hadirin dan hadirat, untuk salat-salat wajib hukumnya makruh, dibenci. Tapi dibolehkan untuk salat-salat sunat. Sebab Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah meriwayatkan bahawa beliau pernah ikut salat tarawih di belakang Bilal. Bilal baca Quran di depannya. Itu menunjukkan untuk salat sunat dibolehkan. Tentu saja di zaman Nabi tidak ada handphone. Oleh sebab itu, bila hari ini dengan mudah kita keluarkan handphone dari saku kita, langsung kita sudah dapat baca, tapi dengan syarat, jangan membuat pergerakan yang besar, melebihi dari 3 kali. Jangan banyak bergerak, sekedar kemudian satu lagi diperingatkan, gunakan flight mode kalau tak salah, iaitu handphone ketika itu tidak akan masuk panggilan dari orang luar, tak masuk. Hukumnya boleh. Bagi Ustaz membaca
Al-Quran melalui handphone sama dengan membaca Al-Quran dengan Quran yang terbentang di hadapan. Sama, exactly. Hukumnya salatnya sah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Yang kelima, Pak Ustaz, ada ustaz yang ajar bila sakit lutut, selain datang pada dokter, dikasih gel, dikasih besi dan lain-lain, ada rawatan dalam Islam. Sebab rawatan alternatif hukumnya boleh. Sama ada dengan bacaan-bacaan ayat-ayat Quran tertentu, atau menggunakan herba atau tumbuh-tumbuhan, bunga-bunga tertentu, daun-daun tertentu, boleh. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengobat penyakit dengan daun bidara, dengan garam, dengan ini dan itu. Ustaz fokus kepada pertanyaan. Cuma Pak Ustaz tersebut mengatakan, betul hadisnya, tidak ada satu pun penyakit yang Allah turunkan kecuali Allah turunkan bersamanya obat. Tidak ada satu pun Allah turunkan penyakit, melainkan Allah turunkan bersama penyakit itu obatnya. Antara lain kata ustaz tersebut, aloe vera atau daun lidah buaya kalau tak salah. Hendaklah dipotong, kemudian dikupas bahagian luarnya yang keras, tinggal lendirnya. Cuma kata ustaz tersebut, dengan proses potong bahagian yang paling bawah, lidah buaya paling bawah, tapi sebelum memotong itu, hendaklah beri salam kepada Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Karena lendir itu macam air, kononnya air itu dijaga oleh Nabi Khidir. Aloe vera ini pokok, pohon, yang jaga pohon-pohonan adalah Nabi Ilyas. Kena sebut itu, Assalamualaikum ya Khidir, Assalamualaikum ya Ilyas. Yang itu terus terang saja, Ustaz tidak setuju. Dari mana dalilnya yang jaga air itu Khidir? Siapa yang cakap? Siapa yang cakap Nabi Ilyas itu jaga semua pohon-pohon, sehingga bila hendak petik sesuatu, mesti minta izin beri salam kepada Nabi Ilyas? Karena dia ada lendir berair, mesti beri salam pada Nabi Khidir. Ustaz bimbang. Di dalam amalan tersebut ada unsur khurafat, iaitu keyakinan yang tidak ada asas. Oh, kalau begitu macam mana caranya, Pak Ustaz? Coba dengar sabda Nabi. Falyakul biyaminihi wal yashrab biyaminihi wal ya'khuz biyaminihi wal yu'ti biyaminihi. Hendaklah kamu makan dengan tangan kanan. Hendaklah kamu minum dengan tangan kanan. Hendaklah kamu mengambil dengan tangan kananmu. Hendaklah kamu memberi juga dengan tangan kananmu. Hadis Nabi. Sahih. Karena syaitan semuanya kiri. Oleh sebab itu,
lidah buaya tadi kita pegang dengan tangan kanan, potong tentu saja dengan sebelah kiri. Okey. Tapi jangan lupa awali dengan bismillah. Sebab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dhi balin lam yubda bi bismillah fahuwa abtar. Segala amalan-amalan yang baik-baik yang tidak diawali dengan bismillah, dia terputus daripada keberkatan. Bismillah. Bukan assalamualaikum ya Khidir. Assalamualaikum ya Ilyas. Dari mana datangnya? Ambil dengan tangan kanan, potong dengan tangan kiri, sebab tentu tak boleh lagi dengan potong tangan kanan. Ambil yang penting, sebab dalam hadis, ambillah dengan tangan kanan, beri dengan tangan kanan. Kemudian hadis yang lain, awali kerja-kerja baik ini karena untuk merawat lutut dengan bismillah. Dalam hadis yang lain, siapa yang membaca bismillah, syaitan akan lari, ketakutan. Sebab maknanya dengan nama Allah. Okey, itu jawaban Ustaz. Yang keenam, bagaimana Pak Ustaz jika muslimat ingin ambil peluang mendapat pahala dengan salat berjamaah di masjid? Hadirin dan hadirat, kita sudah sebut sebelum ini bahawa tempat yang paling afdal bagi wanita adalah di dalam rumah. Malah rumah yang dimaksudkan itu bukan di bahagian beranda atau di bilik tetamu. Kalau boleh ada bilik khas. Itu lebih afdal. Demikian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sifatnya umum, kita ada sebut beberapa hari yang lalu. Sebaik-baik salatmu adalah di dalam rumahmu, kecuali salat fardu. Itu di antara cara kita untuk mendinding rumah dari gangguan syaitan. Banyak zikrullah, banyak baca Quran, banyak salat, salat sunnah. Lelaki dewasa sebaiknya salat fardu di masjid atau di surau. Sedangkan ada hadis khas yang datang untuk kaum wanita, salat wanita di rumah adalah lebih afdal daripada salat mereka di masjid. Namun demikian, ada hadis khas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maknanya la tamna'u azwajakum, jangan kamu halang istri-istri kamu apabila mereka ingin salat di masjid. La tamna'u, tentu saja dalam hal ini kalau istri, suamilah jangan larang, izinkan. Namun demikian, syarat wanita boleh ke masjid kalau dia sebagai seorang anak gadis, dia mesti minta izin kepada walinya, ayahnya atau atuknya. Kalau dia seorang isteri, mesti dapat izin dari suaminya. Nah, dalam hadis tadi tersebut, Nabi kata kepada suami, jangan kamu halang jika suami isteri kamu ingin pergi ke masjid. Bapak-bapak dan ibu-ibu, tentu saja dalam hal ini sesuatu yang boleh kita fikirkan. Sekiranya pemergian isteri ke masjid tidak membuat rumahnya dalam keadaan yang tidak
baik. Anak-anak masih kecil yang perlu dibimbing. Bila pergi ke masjid, barangkali makanan-makanan untuk anak-anak tak dapat disiapkan. Andai kata itu semua tinggal hanya berdua dalam rumah, tak ada yang dibimbangkan, semua anak dah besar rumah masing-masing, mau pergi dengan suami, itu tak ada masalah. Sebab Nabi melarang suami, jangan kamu larang jika isteri kamu ingin pergi ke masjid. Tapi tentu saja dengan syarat, salat di rumah itu adalah lebih afdal. Cuma kalau ingin atas sebab-sebab tertentu, karena ingin ikut serta suami ke masjid, kalau boleh, jangan dilarang. Bawa bersama. Itu penjelasan daripada Ustaz. Pak Ustaz, pertanyaan yang terakhir. Sejauh mana, Pak Ustaz, seseorang itu dikatakan kikir atau lokek, sedangkan dia ada kemampuan? Ukuran lokek itu bagaimana ya Pak Ustaz? Ustaz teringat ayat 67 dari surat Al-Furqan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut di antara sifat atau ciri-ciri ibadur Rahman, hamba Allah yang Maha Pengasih, banyak sifat-sifatnya. Pada ayat 67 Allah menyebut di antara sifat hamba Allah yang Maha Penyayang itu, maknanya Allah sangat suka dengan orang itu, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Mereka apabila menafkahkan atau membelanjakan sesuatu. Yunfiqun di sini dengan makna membelanjakan. Lam yusrifu, tidak boros. Wa lam yaqturu, tidak lokek. Boros jangan, kedekut, kikir, lokek, tangkai jering pun jangan. Wa kana baina dzalika qawama. Mereka hendaklah bersikap di tengah-tengah. Antara boros dengan kikir. Maknanya sederhana, qawama. Belanjalah pada tempat-tempat yang sepatutnya kita keluarkan belanja, dan jangan berbelanja pada tempat-tempat yang tidak sewajarnya berbelanja. Ini seperti pergi ke pasar Ramadan, ikut selera saja semua beli, nanti tak habis dimakan mubazir. Jangan boros, jangan pula lokek. Jadi sebenarnya ukuran kikir, lokek, bakhil ini sangat nisbi. Orang Arab kata nisbiyan, sangat relatif, sangat subjektif. Tidak ada ukuran tertentu. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menyebut ketika menyebut ciri-ciri orang-orang yang bertakwa pada ayat 134 dari surat Ali Imran. Setelah Allah Subhanahu wa taala sebut wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu memohon ampunan dari Tuhanmu. Segera. Jangan delay minta ampun. Jangan delay untuk tobat. Segera.
dan syurga yang jaraknya, yang lebarnya bagaikan jarak antara langit dan bumi. Itu gambaran syurga. Betapa luasnya Allah gambarkan begitu. Lalu apa kata Allah? Uiddat lil muttaqin. Syurga yang demikian gambarannya, luasnya, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Allah tafsirkan pada ayat berikut. Ini yang namanya Quran, tafsir Quran. Pertama-tama Allah sebut dari 5 sifat orang yang bertakwa dalam ayat itu. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ciri-ciri pertama orang yang bertakwa. Mereka infakkan, belanjakan pada jalan Allah. Fis sarra'i wad dharra. Sama ada mereka dalam keadaan senang, hidup mewah, atau hidup susah. Senang, hal senang. RM50, RM100. Kita infak, bantu orang lain. Susah, hal susah. RM1, RM2, RM3. Namun tak boleh lokek. Terbayang oleh kita, lokek itu sesuatu yang sangat-sangat dibenci oleh Allah. Sesuatu yang kita layak untuk mendapat ganjaran, lalu kita tidak mau ambil peluang itu. Itu sebabnya kata Nabi, selokek-lokek umatku ialah apabila namaku disebut di hadapan mereka, mereka tidak sambut dengan salawat dan salam. Itu pun lokek. Padahal kata Nabi, siapa bersalawat padaku 1 kali, Allah bersalawat kepadanya 10 kali, yaitu Allah cucuri rahmat dan berkat dalam hidupnya. Sekarang kita dengar seorang ustaz menyebut, telah bersabda Nabi Muhammad, lalu mulut kita diam saja. Ini kata Nabi orang yang paling lokek. Nah, kiaskanlah. Jadi ukuran lokek pemurah itu hendaklah dengan ukuran Allah. Jangan boros, jangan kedekut, tapi di tengah-tengah. Itu sebabnya ukuran lokek ini terlalu nisbi atau terlalu subjektif atau terlalu relatif. Tidak ada ukuran tertentu. Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan jawaban Ustaz ini ada jugalah manfaatnya. Sekadar menambah maklumat atau pengetahuan agama kita. Jumpa lagi esok insya-Allah. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Engkau telah berjanji melalui lisan Rasul-Mu ada 3 golongan yang doanya tidak akan ditolak. Satu daripadanya ialah doa orang yang sedang berpuasa. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Dan cucurilah rahmat-Mu kepada mereka, Ya Allah, sama ada mereka masih hidup atau telah wafat. Sebagaimana mereka telah didik kami dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami. Dan jadikanlah kami, Ya Allah, sebagai imam-imam yang bertakwa. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada bulan puasa ini, Engkau telah membebaskan sangat banyak manusia daripada api neraka. Oleh sebab itu kami mohon, Ya Allah, Engkau masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang terhindar daripada api neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Pada hari ini kami telah belajar tentang nama-Mu Ad-Dayyan, yang Maha Perkasa, yang tak dapat dikalahkan, yang Maha Adil dalam menghisap. Oleh sebab itu, ya Allah, kami sangat takut terhadap hisap-Mu. Andai kata amal jahat kami lebih berat daripada amal yang baik. Kami juga takut kalau amal kami selama ini tidak Engkau terima. Oleh sebab itu, berilah kami kekuatan, ya Allah, untuk memenuhi ketiga syarat yang disebut dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Pertama, Muslim. Yang kedua, kami mesti mentauhidkan Engkau, iaitu ikhlas lillahi ta'ala. Dan dalam beramal, kami mesti ikut apa yang telah disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami sudah mengetahui sekarang syarat-syarat tersebut. Walaupun kami sudah jadi muslim dan muslimat, kami masih lagi memerlukan syarat yang kedua, yaitu mantapkan tauhid kami, mantapkan akidah kami, mantapkan keikhlasan kami dalam berbuat apa saja. Dan yang terakhir, kami juga mengharap, berilah kami kekuatan, ya Allah, untuk senantiasa mengikuti cara ibadat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab andai kata jangankan ketiga-tiganya, salah satu dari tiga syarat itu tidak dipenuhi, kami diancam bahwa amal-amal kami akan ditolak dan tidak Engkau terima. Sekali lagi kami merayu, ya Allah, kiranya berilah kami kekuatan untuk terus dalam Islam hingga akhir hayat, untuk terus belajar ilmu akidah sehingga mantap tauhid dan akidah kami, dan untuk terus belajar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga segala ibadat kami dan akhlak kami, contoh teladan kami ambil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yes, ini dia doa kafarat. Apabila kita selesai membaca Quran, ini baca yang dapat membetulkan jika ada kesalahan ketika membaca Al-Quran. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.